Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Anda yakin setiap transaksi keuangan yang Anda lakukan sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah? Dalam dunia ekonomi Islam, akad adalah fondasi utama yang menentukan sah atau tidaknya sebuah kontrak. Hari ini, kita akan membahas tentang akad syariah. Beda akad syariah vs konvensional, pahami prinsip halal dalam transaksi sehari-hari. Dalam Islam, setiap transaksi keuangan tidak hanya dinilai dari keuntungan, tetapi juga dari kehalalannya. Akad atau perjanjian menjadi dasar utama dalam menentukan apakah transaksi halal atau haram. Akad syariah menekankan keadilan, kejelasan, dan kesepakatan yang bebas dari unsur riba, gharar, dan maisir. Inilah yang membeda sistem keuangan syariah dari sistem konvensional yang seringkali berorientasi pada bunga dan spekulasi. Prinsip dasar akad syariah. 3 prinsip utama yang menjadi fondasi akad syariah adalah 1. Larangan riba, bunga. Riba adalah tambahan atau kelebihan yang disyaratkan dalam transaksi pinjam-meminjam. Dalam Islam, riba dilarang karena menimbulkan ketidakadilan dan eksploitasi. Sistem syariah menggantinya dengan konsep bagi hasil atau margin keuntungan yang disepakati di awal. 2. Larangan gharar, ketidakpastian. Gharar berarti ketidakjelasan dalam objek atau syarat transaksi. Contohnya, menjual barang yang belum dimiliki atau tidak diketahui kondisinya. Akad syariah menuntut kejelasan dalam harga, waktu, dan objek agar tidak ada pihak yang dirugikan. 3. Larangan maisir, judi atau spekulasi. Maisir adalah transaksi yang mengandung unsur untung-untungan. Dalam sistem syariah, setiap keuntungan harus diperoleh melalui usaha nyata, bukan spekulasi atau keberuntungan semata. Jenis-jenis akad syariah. Beberapa akad yang umum digunakan dalam sistem keuangan syariah antara lain. 1. Murabahah, jual beli dengan margin keuntungan. Dalam akad ini, penjual menyebutkan harga pokok barang dan margin keuntungan yang disepakati bersama. Contohnya, bank syariah membeli rumah atas nama nasabah, lalu menjualnya kembali dengan harga yang lebih tinggi secara cicilan. Margin tersebut menjadi keuntungan bank, bukan bunga. 2. Mudharabah, bagi hasil. Akad kerjasama antara pemilik modal, sahibul mal, dan pengelola, mudharib. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal selama bukan akibat kelalaian pengelola. Akad ini banyak digunakan dalam produk tabungan dan deposito syariah. 3. Wadiyah, titipan. Akad penitipan barang atau uang di mana pihak penerima titipan wajib menjaga dan mengembalikannya saat diminta. Dalam perbankan syariah, akad wadiyah digunakan untuk rekening tabungan yang tidak memberikan bunga, tetapi nasabah bisa mendapatkan bonus sukarela dari bank. Contoh studi kasus, KPR syariah vs KPR konvensional. Perbedaan paling nyata antara akad syariah dan konvensional dapat dilihat pada produk kredit pemilikan rumah, KPR. KPR konvensional, bank memberikan pinjaman uang kepada nasabah untuk membeli rumah. Lalu nasabah mengembalikan pinjaman tersebut dengan bunga yang terus berjalan selama masa cicilan. Besarnya bunga bisa berubah sesuai kondisi pasar, sehingga total pembayaran bisa meningkat. KPR syariah, murabahah. Bank membeli rumah yang diinginkan nasabah, kemudian menjualnya kembali dengan harga yang sudah disepakati di awal, termasuk margin keuntungan. Tidak ada bunga, dan cicilan bersifat tetap hingga lunas. Transaksi ini lebih transparan dan bebas dari riba. Kesimpulan dan call to action. Akad syariah bukan sekadar istilah keagamaan, tetapi sistem transaksi yang menjunjung tinggi keadilan, kejelasan, dan keberkahan. Setiap muslim perlu memahami jenis akad yang digunakan dalam aktivitas keuangan sehari-hari agar terhindar dari praktik yang dilarang. Mulailah dengan mengenali akad-akad syariah di produk keuangan, perbankan, atau bisnis yang digunakan. Dengan memahami prinsip halal dalam transaksi, setiap langkah ekonomi dapat menjadi ibadah yang membawa manfaat dunia dan akhirat. Kita harus melakukan transaksi dengan cara yang adil dan jelas, transparan,
untuk mendapatkan hasil yang berkah. Mari berbisnis dan berkeuangan secara Islami agar hidup kita adil, jelas, dan berkah. Demikianlah pembahasan kita mengenai akad syariah, fondasi utama dalam setiap transaksi ekonomi Islam. Ingat, pemahaman yang benar terhadap akad syariah adalah kunci keberkahan dalam harta dan bisnis kita. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan menjadi panduan bagi kita semua. Jangan lupa like, komen dan share ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.